Salam satu Laras dari Laras Abadi. Selamat hari Minggu buat teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Salam satu hobi. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saja mengenai unit yang ada di depan saya, yaitu KJW M9A1. Unitnya memang cantik. Kalau saya bilang ini cantik ya. Cantik. Final presentationnya juga dapat sekali. Ini unit yang bisa saya bilang pajangebel apa itu. Jadi kalau mau dipajang itu cantik gitu loh. Tapi dari semua kecantikan ini ada beberapa parts yang memang harus diperhatikan supaya unit ini tetap awet. Nah, sebelum saya berbicara banyak, Laras Abadi, video-video yang saya upload di YouTube itu video-video yang tanpa skrip, karena ini video-video pengalaman pribadi. Jadi kalau ada salah kata penyebutan spare parts dan segala macam, ya mohon dimaklumi. Nah, karena ini adalah video-video yang dimana saya berbagi pengalaman, jadi kalau nanti ada teman-teman yang juga ingin berbagi pengalaman, silahkan cantumkan di komentar. Oke, kembali ke diskusi, yaitu KJW M9A1. KJW M9A1 ini adalah unit airsoft gas blowback menggunakan green gas pada magazinnya. Oke, ini blowback ya, bisa kelihatan. Ini bukan non blowback, ini blowback. Karena kalau buatan KJW M9 pasti blowback. Jadi ada dua tipe kalau tidak salah yang banyak saya temui. M9 biasa, nggak pakai A1. Dan ini M9A1. Kalau yang M9 biasa, itu bagian lower body di bawah sini, itu tidak ada tempat untuk menempatkan laser atau center atau flashlight ya. Oke, jadi dia polosan seperti kayak gini, bentuknya sedikit oval. Tapi kalau M9A1 dari KJW itu sudah ditempatkan untuk didesain untuk bisa menempatkan beberapa aksesoris mounting di sini. Oke. Unit ini unik dan banyak disukai. Satu, karena apa? Cukup akurat ya, karena inner barrelnya lebih panjang. Oke, bisa kelihatan ya bahwa inner barrelnya ini saya lihat bawaannya sudah panjang. Inner barrelnya bawaannya panjang. Satu, yang kedua, bisa menggunakan magazin CO2 dan dijual di pasaran magazinnya. Jadi magazinnya bisa dua. Ada yang green gas, ada yang CO2. Oke, otomatis kalau pakai CO2 kan sensasi blowbacknya akan lebih terasa dibanding green gas. Itu sudah pasti. Secara feet per secondnya juga pasti bertambah ya. Yang ketiga, unit ini nyaman untuk teman-teman yang kidal. Karena satu, trigger safety-nya ini ada di kanan dan kiri. Oke. Jadi kalau saya turunkan menutupi warna merah ini, tidak akan menembak. Triggernya loss. Oke, tidak akan menembak. Nah, kalau saya naikkan otomatis jelas ya, menembak. Nah, uniknya adalah ada di kanan dan kiri. Ini kemudian magazine release-nya, magazine button-nya atau tombol untuk mengeluarkan magazine itu bisa dipindah juga dari sisi kiri ke sisi kanan. Gitu. Menarik ya. Dan yang paling utama, unit ini cantik, pajangebel seperti yang saya bilang tadi. Cantik dan pajangebel. Jadi kalau dipajang itu cantik gitu aja. Nah, tapi sides-nya, entah itu rear side pisir belakang maupun di depan, ini fix ya, tidak bisa diatur. Ini fix sides dengan white dot seperti normalnya hampir semua handgun ya. Oke. Nah, karena cantik itu kan konsekuensinya banyak. Ya enggak? Betul ya semua teman-teman ya. Kalau mau tetap cantik ya berarti harus dirawat gitu.
digunainnya juga harus dengan benar. Nah, supaya tetap cantik, kita harus memahami parts yang mudah patah. Kita harus memahami mana saja bagian yang harus dilumasi, dan pelumasan pun tidak boleh berlebihan. Terus nyimpannya bagaimana? Nah, saya akan bahas sore ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena ini unit yang sudah puluhan tahun. Ini unit awal dan semua masih terlihat seperti baru. Oke, saya tetap pengen ini terlihat cantik, ya. Oke, pertama kita harus memahami parts yang mudah patah. Ya, yang pertama yang harus dipahami adalah satu, trigger safety ini itu mudah patah. Jadi kalau jatuh, biasanya kalau jatuhnya pada posisi tertentu dan itu kena di bagian sini, banyak unit M9 itu pada patah bagian trigger safety-nya. Entah itu patahnya di kanan atau patahnya di kiri. Jadi jangan sampai jatuh ya. Satu. Yang kedua, kita bahas mengenai overall unitnya ya. Mencopot upper slide. Oke, ada yang langsung ditarik ke bawah begini, itu bisa patah bagian ini. Nah, mencopotnya itu harus dengan sedikit dengan cinta. Alah, apa sih? Nah, ada caranya sebetulnya biar gampang. Oke, mencopot upper slide adalah dengan menekan pada bagian ini. Bisa kelihatan ya, bagian ini ditekan terlebih dahulu, ditekan, kemudian pakai tangan satu aja, ditekan, kemudian pin lock ini kita turunkan ke bawah. Otomatis dia akan ke depan kok. Oke, itu otomatis dia akan ke depan. 3 bagian utama dari KJW M9A1. Pertama magazine, kedua upper slide, ketiga lower body. Oke. Banyak spring-spring kecil yang terdapat di dalam M9A1 ini. Nah, spring-spring kecil inilah yang kemudian harus diperhatikan. Oke. Kita mulai dari magazine. Kalau magazine springnya hanya satu, yaitu spring di BB followernya aja. Yang perlu diingat adalah satu, magazine lipnya M9A1 ini itu terkenal tipis bagian ini tuh. Oke. Supaya awet, hindari mengisi BB langsung ke depan. Tapi isikanlah BB itu di bagian tengah dari magazine ini. Caranya, tekan BB follower, turunkan ke bawah. Di sini terlihat ada semacam apa ya istilahnya, tempat untuk kita memasukkan BB. Oke. Dan kalau memang BB-nya cuma mau diisi 5 atau berapa, itu jangan kemudian langsung dilepas follower ini, karena ini bisa patah. Lepas pelan-pelan aja. Soal magazine. Next adalah pelumasan pada outlet valve maupun inlet. Outlet maupun inlet. Pastikan terlumasi dengan cukup. Nggak usah eksesif, nggak usah berlebihan, tapi dilumasi dengan cukup. Jarang saya menemui sobeknya magazine gasket. Jarang, karena ini tebal. Tapi lebih banyak saya menemui magazine lip ini pada patah, utamanya di bagian sini. Oke. Nah, untuk menyimpan magazine ini, usahakan jangan kosong green gasnya. Jangan sampai kosong. Ini contohnya, ini saya nggak bisa pencet, karena ini memang saya isi sedikit. Kenapa? Jangan sampai kosong. Dengan isi green gas yang sudah ada di dalamnya, itu membantu untuk mengembangkan. Mengembangkan ya, apa ya? Membantu untuk seal-seal yang ada di dalam ini terus mengembang dengan bagus, tidak menjadi keras. Oke, karena di dalam green gas pun itu sudah ada silikonnya. Jadi hampir di semua produk green gas itu sudah ada campuran silikonnya. Jadi jangan sampai kosong. Oke, itu green gas. Magazine. Yang kedua, upper slide. Di upper slide ini, spring kecil-kecilnya ini banyak banget, teman-teman.
sedulur semua. Ini banyak banget spring kecil-kecil di dalamnya. Oke, kita copot aja. Untuk mencopot recoil rod ini adalah kita tarik ke atas sampai keluar pinnya ini, kelihatannya ada pin kecil yang masuk ke outer barrel. Kemudian dorong outer barrel ini ke atas sedikit dan geser sedikit ke kiri. Nah, begitu. Jadi catnya masih tetap awet, tidak kemudian apa ya istilahnya, menggores bagian-bagian yang sebetulnya penting. Ini unit yang lama ya, ini sudah hampir 7 tahun saya punya, dan catnya juga masih bagus. Di dalam outer barrel ini pun ada spring-spring kecil. Saya tunjukkan ya. Satu itu ada di sebelah sini. Oke, kedua di dalam outer barrel ini, di yang tempat dimana si recoil rod ini, pinnya ini harus masuk, itu ada springnya juga. Jadi ini tension juga, mentul-mentul begitu. Oke, itu jangan sampai hilang. Jarang saya menemui permasalahan pada inner barrel, tapi banyakan hop up-nya ini pada keras aja. Jadi di dalamnya itu ada karet ya, karet hop up. Nah, di karet ini itu biasanya kalau sudah keras, BB-nya tidak akan melesat dengan maksimal. Karena yang menahan BB itu kan sebelah sini. Oke. Itu. Terlepas dari kemudian tadi yang saya ulangi sekali lagi, trigger safety-nya juga harus diperhatikan ya. Karena ini mudah patah. Mudah patah. Masih di upper slide. Di upper slide ini pun ada 2 spring kecil lagi. Beda di KJW P226 atau P229, springnya cuma 1. Nah, kalau M9 itu springnya 2. Spring nozzle-nya itu di kanan dan di kiri. Oke, untuk mencopot ini sebetulnya tinggal mencopot bagian sini saja. Tidak perlu mencopot bagian trigger safety. Hanya ini saja, satu baut ini. Oke. Itu mengenai parts kedua, yaitu upper slide. Nanti kita susun ulang. Yang ketiga adalah lower body. Lower body ini kalau di unit M9A1 bisa kelihatan sekali bahwa hampir semuanya metal. Bagian yang plastik adalah grip. Ini gripnya plastik. Yang lain metal. Cetakan CNC. Oh iya, satu lagi. Ini juga plastik. Ini plastik ini. Ini untuk lanyard. Jadi kita bisa pasang kayak tali pengaman pistol itu. Nah, di dalam sini itu ada spring trigger spring. Jadi kalau ini dicopot, di dalamnya ada trigger spring. Tapi biasanya tidak mudah patah karena trigger spring ini kan cukup keras. Yang saya ingin bahas adalah bagian mana yang sering harus mendapatkan perhatian. 1, di dalam sini itu ada spring. Kelihatan nggak? Jika spring ini patah, dia tidak akan menggerakkan mekanisme trigger ini dengan sempurna. Oke, dia tidak akan balik. 1. Yang kedua adalah karena ini springnya kecil. Oke, di sini kan ada kelihatannya springnya kecil. Itu banyak ya karena unitnya mungkin sudah tua. Sudah berumur ya. Kadang kemudian ada yang patah, kita tidak sadar. Oke. Selain dari spring itu, mekanisme triggernya M9 atau M9A1 karena memang sama mekanismenya adalah pada bagian sini. Sebelah kanan kita buka gripnya. Kita buka grip sebelah kanan. Nah, di dalam grip ini ada tension satu lagi.
Nah, selain daripada ini yang bisa harus bekerja normal, ini juga harus normal. Karena kalau ini saya copot, dia nggak akan, trigger tidak akan bermain. Oke. Kalau ini jempol ini saya naikkan gini, saya tempatkan di sini, baru dia akan bermain. Jadi paham ya mekanismenya ya. Jadi ini penting. Kalau kita bukanya nggak hati-hati, ini bisa meloncat ke sana kemari. Nah, mengembalikannya pun juga harus sesuai dengan tempatnya. Ya, lengkungan ini pastikan berada pada posisi ini, kemudian kita tarik ke bawah, bagian atas, kita masukkan di celah ini. Di sini ada celahnya. Kelihatan ya, ada celahnya ya. Kita pastikan pada posisi ini. Kalau sudah, kita tutup. Oke. Kita baut secukupnya saja, karena sekali lagi gripnya ini kan bahannya plastik. Jangan terlalu keras. Secukupnya saja. Kita pasang kedua bautnya terlebih dahulu. Oke. Nah, cukup. Jarang saya menemui bagian trigger yang patah, karena di bagian ini itu M9 itu cukup kuat. Tapi yang sering patah adalah di sini, sekali lagi, di sebelah sini, spring ini, dan yang tadi itu hilang, misalkan. Oke, kita susun kembali, mulai dari upper slide, masukkan. Oke, pastikan masuk seperti ini. Kemudian masukkan recoil rodnya pelan-pelan. Ya, kita tahan. Sekali lagi, pada bagian ini nanti bisa diputar. Jadi kita tarik ke atas. Oke, ini agak didorong sedikit ke kiri supaya masuk. Yes, begitu. Pastikan normal. Oke, bekerja normal. Kita kembalikan ke posisi, kita kembalikan ke lower body. Kalau saya lebih suka menarik trigger ini supaya memudahkan. Pastikan ini inline, masuk semua seperti ini. Kita tarik ke belakang, baru kemudian pinnya kita tarik ke kanan atau ke atas. Yes. Pastikan recoil rod ini tidak timbul, karena ini harusnya memang harusnya memang masuk ke dalamnya ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah unit ini cantik, pajang ngebel. Jadi kalau dipajang tuh memang kelihatan mempesona. Tetapi unit yang cantik dan pajang ngebel ini, konsekuensinya kita juga harus tahu bagaimana cara merawatnya, dan kita juga harus tahu cara menggunakannya. Oke. Ingat peraturannya bahwa unit airsoft ini adalah unit replika hitungannya. Unit replika hanya diperuntukkan untuk hobi, tembak reaksi pada tempat yang sudah ditentukan, tidak untuk ditenteng kemana-mana, dipamer-pamerin dan segala macamnya. Ini betul-betul hanya untuk hobi ataupun olahraga. Dan sekali lagi, tidak ada skrip dari video-video Laras Abadi. Kalau ada penyebutan kata spare parts yang salah, mohon dimaklumi. Kalau teman-teman punya kemudian pengalaman-pengalaman pribadi menggunakan unit ini, juga silahkan di-share di komentar. Begitu, salam satu Laras dari Laras Abadi. Salam sehat selalu, salam satu hobi. Cus.